Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Alhamdulillah semuanya hadir. Tidak ada yang izin, tidak ada yang tidak masuk ya, jadi semuanya hadir. Kemudian Bapak perlu merapikan posisi duduk ya Naya. Silakan dirapikan. Oke, jadi sudah rapi. Kembali sudah rapi. Ya, yang sini sudah rapi. Oke, berikutnya kita perlu memompa semangat kita. Jadi karena kita ini belajar harus semangat, tidak boleh lesu, tidak boleh ngantuk apalagi ya. Jadi perlu kita ice breaking dulu ya, yang sederhana saja, tepuk semangat saja. Setuju ya? Oke, tepuk semangat. Jadi kita belajar harus semangat. Jadi harus semangat. Kalau tidak semangat, maka langsung ilmunya tidak bisa sampai. Benar ya, Nak ya? Semangat. Berikutnya, ada nggak di kelas ini anak-anak yang sedang tidak fokus? Ada nggak? Ada. Siapa? Rinto. Rinto, nggak fokus Rinto? Oh, fokus. Ada lagi yang mungkin sedang ada yang dipikirkan? Fokus semua ya? Fokus semua, semuanya fokus, siap menerima ilmu pengetahuan dari Bapak atau diskusi-diskusi yang nanti akan kita lakukan. Kemudian sebelumnya perlu kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa ya Nak ya? Ya silahkan nanti berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi yang sebelumnya kita bahas ya. Apakah anak-anak masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa anak? Satu tentang iman, Islam, dan bangsa. Perlu kita refresh ulang ke belakang. Kemarin kita membahas masalah iman. Iman itu dalam arti bahasa artinya percaya. Betul ya Nak ya? Masih ingat ya? Kalau iman kepada Allah berarti kita percaya kepada Allah. Kalau beriman kepada Rasulullah berarti kita beriman kepada Rasulullah. Coba Bapak mau bertanya kepada anak sekalian, salah satunya kepada Anggun Lestari, Anggun Agnesia, maaf ya. Rukun iman ada berapa Anggun? Ada 6. Yang pertama ya, iman kepada malaikat, ya, iman kepada kitab-kitab Allah, oke, iman kepada nabi dan rasul, oke, iman kepada hari kiamat,
itulah rukun iman ada 6. Iman yang ke-6 ini sebagai orang yang mukmin harus percaya kepada Allah, malaikat, Rasulullah, kitab-kitab Allah, sampai kepada takdir. Allah harus beriman, harus percaya itu. Kemudian iman ada lagi Islam. Islam itu secara arti bahasa berarti berpasrah diri kepada Allah, selamat ya, taslim. Kemudian rukun Islam ada berapa kemarin? Zainin Sahira, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji bagi yang mampu. Iya benar sekali. Jadi rukun Islam ada 5. Kemarin kita yang nyanyian anak-anak yang viral ya, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat harus dibayarkan, haji bagi yang puasa. Itu nyanyian-nyanyian yang perlu kita tahu ya. Jadi bahwa Islam itu ada 5. Baiklah, jadi alhamdulillah kalian semua sudah hafal apa itu iman, Islam, dan ihsan. Oke. Baiklah anak-anak, tadi Abarsipsi Bapak sudah sampaikan. Sekarang kita akan membahas materi inti pada hari ini terkait 1. Munafik. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah munafik. Kemudian capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak sekalian. Yang pertama, memahami tentang munafik. Yang kedua, memahami tentang tanda-tanda sifat munafik. Gitu ya. Ya. Munafik bisa juga disebut nifak. Ya. Adalah sifat menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan isi hati atau perbuatan seseorang. Jadi munafik itu antara hati dan ucapan tidak sama. Ucapannya mengucapkan A, ternyata hatinya B. Antara ucapan dengan yang dilakukan tidak sama. Ada itu nyanyian tentang munafik. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Ada ya? Ada. Ketika orang berbicara, antara bibir dengan hati nggak sama, beda. Antara realita dengan yang diomongkan berbeda. Biasanya kita sering menemukan orang yang suka berbicara, tapi tidak sama dengan realitanya. Itu salah satu tanda munafik. Jadi orang munafik itu tadi menyampaikan sesuatu yang tidak sama dengan isi hatinya, gitu ya. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan tentang larangan orang bersikap munafik. Ya, misalnya Quran surah An-Nisa ayat 143. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini coba tulisan dulu ya.
Innal munafiqina yuqadi'una Allaha wa yuqadi'uhum. Baiklah, inilah ayat tentang munafik. Quran surah An-Nisa ayat 42. Kita baca dulu ya. Sebelumnya baru baca dulu, nanti bareng-bareng. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Di sana ya. Itu kan Bapak, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ini ayat tentang munafik. Apa artinya?
Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya atau pamer di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu tanda kemunafikan seseorang. Jadi orang munafik itu maunya dia menipu Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un, tapi Allah justru menipu mereka. Tandanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat malas. Waduh Pak, itu ya? Iya, menurut Quran ini. Kalau disuruh sholat itu malas. Oh, mau kusala, kalau mendirikan sholat itu malas. Nah, coba kita lihat, kalau kita sholat semangat apa malas? Nah, jangan-jangan diri kita ini ada benih-benih munafik. Na'udzubillah nih. Yura'unan nas, mereka ini kalau beramal termasuk sholat itu bukan karena Allah, tapi untuk pamer kepada manusia. Saya mau beramal ini biar dilihat orang itu, nanti biar saya mendapat label orang yang baik. Untuk manusia, bukan karena Allah. Yura'unan nas, mereka ini ingin dipuji manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau ibadah sedikit, kadang-kadang malah ingin mau pamer kepada manusia. Ini salah satu tanda kemunafikan seseorang. Paham ya nak ya? Itulah tadi anak-anak ya tentang munafik. Jadi munafik itu sangat tidak baik bagi diri kita, baik untuk diri kita sendiri maupun nantinya akan berdampak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh bersikap munafik, kita harus jujur, karena kebalikan munafik itu adalah sifat jujur. Karena kalau orang munafik sudah dikecam di dalam Al-Quran menjadi orang-orang yang akan menghuni neraka, di dalamnya penuh dengan siksaan-siksaan dan ancaman-ancaman dari Allah. Paham anak-anak ya? Barangkali ada yang bertanya, silakan anak-anak terkait munafik. Oh iya, Anggun, Agnesia, silakan bertanya terkait masalah munafik. Silakan. Saya mau nanya bagaimana tanda-tanda sifat munafik? Bagaimana tanda-tanda sifat munafik? Luar biasa pertanyaan Anggun ya. Oke, jadi ada ya nak ya tanda-tanda sifat munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan begini, ayatul munafik salah. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, apa itu tanda-tandanya? Ketika dia berbicara berdusta. Jadi kalau berbicara selalu bahasanya berbohong. Yang kedua, ketika dipercaya apa? Berkhianat. Ketika dipercaya malah mengkhianat, diberikan kepercayaan kepada seseorang, bukan dijaga tapi dikhianati. Yang ketiga, ketika berjanji ia mengingkari. Ketika sudah mengadakan perjanjian
tapi tidak ditepati, tapi diingkari. Jadi 3 hal itulah tanda-tanda kemunafikan seseorang. Kita tidak boleh sebagai orang yang Islam, orang yang beriman tidak boleh memiliki 3 karakter tersebut. Kalau berbicara nggak boleh bohong, kalau berjanji tidak boleh mengingkari, kalau dipercaya tidak boleh berkhianat. Jadi ketika ada tanda itu dilakukan atau terdapat pada diri seseorang, maka dia termasuk orang yang munafik. Paham ya, Anggun ya? Yang lain semuanya paham? Alhamdulillah. Baiklah anak sekalian, itulah tadi materi kita hari ini tentang munafik. Dan marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan Bapak akhiri, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.